maghrib apakah ada sholat sunnah awwabin yang rakaat pertama membaca surah Al-Ikhlas 6 kali dan keduanya sama juga? Tidak pernah ada riwayatnya. Tidak pernah ada membaca surah Al-Ikhlas 6 kali. Allahu a'lam. Sholatnya sholat ba'diyah maghrib, yang itu ada disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, 2 rakaat dan sama saja biasa membaca satu surah, satu Al-Fatihah dengan satu surah. Tapi kalau bolehkah kita membaca surah lebih? Boleh kalau dalam surah ya setelah Al-Fatihah. Tapi ditentukan 6 surah Al-Ikhlas ini butuh dalil. Enggak ada dalil masalah itu. Apakah kita mengangkat tangan untuk mengaminkan orang ketika berdoa bersama-sama? Apakah boleh angkat tangan kali ya maksudnya? Allahu a'lam. Kalau bersama-sama saya tidak tahu, karena saya tidak pernah temukan dalil adanya bersama-sama lalu mengangkat tangan. Tetapi mengaminkan itu sudah umum, gitu kan? Atau seseorang berdoa mengatakan, ya Allah semoga engkau rahmati kami semua. Lalu kemudian yang lain mengatakan amin tanpa angkat tangan. Itu sudah umum di kalangan para sahabat. Tapi kalau Nabi SAW angkat tangan, semuanya angkat tangan mengaminkan, ini belum pernah saya pribadi temukan dalilnya, gitu kan? Tapi kita tidak menyalahkan ya. Tapi saya pribadi belum pernah menemukan dalil masalah itu. Kata teman saya, kalau sholat tumit dengan tumit saling ketemu ya Ustaz, apa ada hadisnya? Tentu saja. Hadis yang sahih riwayat ahli sunan, bahwasanya para sahabat mengatakan kami di zaman Nabi SAW kalau diiqamahkan sholat maka tumit kami bertemu satu sama yang lain, sehingga membuat betis kami bertemu dan membuat pundak kami pun bertemu sehingga rapat. Memang begitu sunnahnya. Apakah ada bacaan waktu antara sholat fardu? Apakah ada batasan waktu antara sholat fardu dengan sholat rawatib? Bagaimana jika ingin sholat rawatib ba'diyah di rumah? Rawatib sudah tahu ya, kalau yang belum tahu 12 rakaat sehari semalam, 2 rakaat antara azan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, namanya sunnah rawatib. Dikatakan bagaimana jika ingin sholat rawatib ba'diyah di rumah, sholat fardu di masjid, kemudian di tengah jalan berhenti lama karena bertemu kawan, gitu kan? Nggak ada masalah, nggak ada hubungannya antara sholat wajib dengan sholat sunnah, nggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau kita baru sholat 1 rakaat terus ngobrol sama teman, batal. Tapi kalau belum dikerjain nggak ada masalah. Kita sholat duhur nih, pulang ke rumah, ba'diyahnya kita kerjain jam 2:30 sebelum azan asar, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Sudah ngobrol, sudah makan, sudah ada, nggak masalah. Yang penting wudunya nggak batal, kan itu tidak ada masalah. Apakah langsung dikuburkan kalau orang mati syahid tanpa disolatkan? Tentu saja disolatkan dulu. Ya. Tentu saja disolatkan dulu. Setelah disolatkan, baru kemudian dikubur dengan pakaiannya kalau orang mati syahid. Kapan Rasulullah SAW berdoa dan apakah selalu mengangkat kedua tangannya? Dalam riwayat-riwayat sahih Rasulullah SAW pernah berdoa angkat tangan, pernah juga berdoa tidak angkat tangan. Khusus untuk mengangkat tangan, beliau kerjakan misal di sholat istisqa, gitu kan, di kunut nazilah. Ya, Nabi SAW seringkali kelihatan, bahkan beliau kelihatan mengangkat tangannya ke langit sampai kedua ketiak beliau kelihatan. Ini ada riwayat yang menjelaskan pada saat sholat istisqa minta turun hujan. Nabi SAW juga seringkali berdoa tidak mengangkat tangan, seperti misalnya pada saat mendoakan Abdullah bin Abbas, yang sepupu beliau sambil menepuk dadanya sambil mengatakan semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang faham, ulamanya muslimin lah ya, orang yang faqih gitu. Itu Nabi SAW tidak angkat tangan tapi malah memegang dada ya Abdullah ibn Abbas, dan sering kali Nabi SAW mendoakan tanpa angkat tangan ya. Jadi semuanya insya Allah tidak ada masalah, tergantung keadaan. Apa boleh setelah sholat ada satu orang masbuk yang terlambat, kemudian kita mau mencari pahala sholat berjamaah bersama dia yang masbuk, namun kita menjadi makmumnya bukan imam? Kalau dia tidak ngajak nggak bisa. Kalau ada orang ini tiba-tiba masuk masjid lalu kemudian dia sholat, dia sudah niat sholat sendiri, antum nggak ada lagi tepuk pundaknya sementara sudah sholat, itu nggak boleh, itu nggak ada udzur untuk ngulangin sholat. Dan juga di sini walaupun antum tepuk pundaknya dia sudah tidak dapat pahala berjamaah, dia sudah niat pahala sholat sendiri kan. Yang boleh kalau ada orang datang sendirian seperti hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu kan, waktu ada orang masbuk, bukan masbuk sebenarnya, masbuk ini orang yang datang tapi masih dapat beberapa rakaat. Ini orang memang ketinggalan sholat udah. Datang dia mau sholat sendiri, kata Nabi SAW sebentar, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Abu Bakar mengatakan saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun sholat bersama dia. Boleh jadi imam, boleh jadi imam, nggak masalah. Nah ini di sini antum memberikan manfaat kepada dia berjamaah, dia dapat pahala berjamaah. Antum sendiri mendapatkan pahala sholat sunnah, gitu kan? Pahala sholat sunnah ini boleh. Tapi kalau orang sudah sholat sendiri lalu kita tepuk pundaknya, ini nggak boleh. Nah, ini tidak ada. Kalau kita masuk masjid pas waktu azan, apa yang harus kita lakukan? Apakah berdiri sambil mendengarkan azan? Apakah langsung duduk sambil mendengarkan azan atau langsung sholat tahiyat masjid? Dengarkan azan dulu. Dengarkan azan boleh, anda dengarkan azan karena kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan sedang dikumandangkan, maka ikutilah apa yang diucapkan oleh muadzin, ya. Kemudian bacalah salawat untukku dan minta al-wasilah untukku. Siapa yang minta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi jelas, gitu kan? Kita disuruh jawab dulu muadzin. Kalau kalian dengarkan azan, masuk masjid kah, lagi di jalan kah, lagi dengar radio kah, maka dengarkan azan dulu. Itu yang perintah Nabi SAW. Setelah itu baru anda sholat tahiyat masjid atau anda sholat qabliyah langsung, itu tidak ada masalah, semuanya boleh saja. Tapi yang jelas lebih baik anda dengarkan azan, karena khawatirnya kalau kita sholat langsung tahiyat masjid, maka tidak bisa mengikuti ucapan muadzin tadi. Ini Allah alam yang saya ketahui. Apa hukumnya menggerak-gerakkan jari dalam sholat ketika tasyahud? Sudah saya jelaskan. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh sebagian ulama hadis, dibolehkan.
Kata Nabi SAW, gerakan jari di tasyahud lebih keras daripada cambukan besi bagi iblis. Dan ini dijelaskan oleh sebagian ulama hadis dengan istilah menggetarkan jari ya. Jadi mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah seperti ini, kemudian ini digetarkan. Ini bukan disentakkan, tapi digetarkan. Dan ini pernah dijelaskan oleh banyak ulama-ulama hadis. Ibu saya jarang sekali melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Padahal masjid terdapat di depan rumah saya. Namun beliau tidak pernah absen untuk sholat 5 waktu di rumah. Pertanyaan, apakah saya sebagai anak berdosa jika saya menyindir ibu saya untuk sholat berjamaah di masjid? Pertama, perempuan tidak ada kewajiban sholat di masjid. Ibu anda atau orang lain. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, wanita kalau sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Kata ulama hadis termasuk masjid. Dan sholatnya dia di dalam ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada, sholatnya di dalam kamarnya lebih afdal daripada di dalam rumahnya, di ruang tamu rumahnya. Jadi perempuan makin tertutup maka makin baik. Laki-laki yang dimotivasi ke masjid. Jadi saya sarankan tidak perlu untuk menyindir ibu anda sholat di masjid. Malah itu lebih afdal buat dia, lebih baik. Perbuatan yang tidak salah jangan disinggung, biarin dia berbuat, gitu kan? Selama dia baik, dukung, itu sangat baik. Ustaz, bagaimana jika kita lupa rakaat sholat kita? Haruskah kita sujud sahwi? Jika iya, bagaimana tata caranya? Iya, ulama mengatakan wajib bagi orang yang mengingatnya. Dan tata cara sujud sahwi, kalau kita mengingat jumlah rakaat yang kita lupa itu sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Misal lagi sholat, ini 3 atau 4 ya, oh, kita harus pilih yang lebih sedikit ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian sholat lalu dia lupa berapa rakaat, maka pilihlah yang paling sedikit. Misal 3 atau 4, kita pilih 3. Kata Nabi SAW, kalau nanti dia setelah salam ternyata lebih 1 rakaat, maka dia telah diberikan balasan oleh Allah karena sudah sempurna targetnya. 4 jadi 5 lebih, gitu kan? Karena dia lupa. Tapi kalau dia pilih yang lebih banyak, misal 3 atau 4 nih, ternyata dia pilih 4. Dan memang sholatnya memang waktu itu kurang 1 rakaat, maka dia akan kekurangan pahala, bahkan bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pilih yang lebih sedikit, gitu kan? Nah, kalau kita ingat kesalahan kita sebelum salam, sujud sahwi ini kelalaian sebelum salam. Kalau misalnya kita sudah bubar nih, selesai salam, duduk sama teman ngobrol, terus tiba-tiba kita baru ingat, tadi lupa 1 rakaat nih. Kembali lagi, langsung kita berdiri, hadap kiblat, sholat 1 rakaat yang terlupa, kemudian kita salam, habis salam baru sujud sahwi. Sebagaimana hadis Bukhari, Nabi SAW pernah sholat asar, kemudian begitu tahiyat 2 rakaat, beliau salam. Habis itu beliau zikir. Kata para sahabat, kami mengira wahyu turun, mengubah sholat asar kembali kepada seperti masa di Mekah. Kan waktu di Mekah itu, sholat waktu awal diperintahkan Isra Mi'raj itu semuanya 2 rakaat ya. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Memang awal Isra Mi'raj begitu. Nanti tahun 2 Hijriah baru berubah seperti sekarang nih. Subuh yang tetap, yang lainnya ditambah. Duhur, maghrib, duhur, asar, isya ditambah 2 rakaat, maghrib ditambah 1 rakaat. Maka subuh tetap dalam hukumnya, gitu kan? Maka sahabat mengatakan, kami mengira wahyu turun mengembalikan sholat asar kepada hukum awal 2 rakaat. Karena Nabi SAW zikir, habis itu Nabi berdiri sampai depan pintu. Dan para sahabat mengatakan, kami tidak berani menegur Nabi karena masih ada Abu Bakar dan Umar dalam saf. Mereka pun diam. Artinya ada orang yang dituain tuh. Mereka diam, ada ulamanya di sana. Akhirnya ada seorang sahabat Badui mendekati Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, apakah wahyu datang, turun, mengubah sholat asar menjadi 2 lagi? Kata Nabi SAW, tidak. Atau anda lupa ya Rasulullah? Kata Nabi, saya tidak lupa. Nabi ini memang dengan hikmah Allah lupa ya. Allah ingin mengajarkan kepada para sahabat cara sujud sahwi. Maka Nabi SAW masuk ke masjid memegang tangan sahabat ini, lalu berkata, benar gak yang orang ini bilang? Ya, kata para sahabat, benar ya Rasulullah, tadi anda cuma 2 rakaat. Maka Nabi SAW itu langsung menghadap kiblat, takbir, semua sahabat ikutin. 2 rakaat yang tersisa, disolatin, salam, setelah salam baru beliau sujud sahwi. Perhatikan ya, jadi kalau ingat kesalahannya sebelum salam, sahwinya sebelum salam. Kalau sudah terlanjur bubar, maka sujud sahwinya setelah salam. Bolehkah saya sholat sunnah rawatib untuk 4 rakaat sebelum duhur? Setelah duhur, sebelum asar dilakukan sekaligus 4 rakaat, apakah baik atau sama keutamanya dibandingkan 2 rakaat? Boleh. Jadi sholat sunnah yang 4 rakaat seperti qobliyah, ba'diyah duhur, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Berarti ada sunnah 4 dan sebelum dan sesudah duhur. Ada juga 4 rakaat sebelum asar, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis Hasan, mohon maaf, sanad Hasan, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Bolehkah 4 rakaat ini dikerjakan 4 rakaat langsung? Boleh, tapi tanpa tahiyat pertama. Diambil daripada ciri sholat malamnya Nabi SAW. Beliau pernah sholat malam itu 2-2-2-2, 4 rakaat, 8 rakaat. Beliau juga pernah sholat 4-4 gitu kan, tapi tanpa tahiyat pertama. Jadi boleh saja. Kalau keutamaannya mana lebih afdal, 4 atau 2 salam, tetap 2 salam lebih afdal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, sholat itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Apa benar tidak ada imam kedua dan seterusnya?
dalam sholat berjamaah di masjid besar, sehingga apabila kita datang terlambat terpaksa sholat sendiri. Tetapi ada riwayat ketika ada sahabat datang terlambat, Rasulullah SAW menyuruh sahabat lain untuk menemaninya. Apa maksudnya? Tetap ada, tapi yang dijadikan tolok ukur adalah imam yang pertama. Jadi sholat yang pertama. Sholat yang kedua itu ya umum saja, tapi tidak boleh, yang tidak boleh itu tidak boleh ada dua imam dalam satu masjid. Misal gini, ada orang lagi sholat, kalau jemaah pertama sudah selesai, jemaah pertama biasanya orang ikut tuh. Yang sering terjadi ini, kalau jemaah kedua, jemaah ketiga, ada di sebelah sana imam orang sholat berjamaah, datang yang lainnya buat lagi jemaah sebelah sana, datang yang lainnya sholat lagi di sebelah sana, ini nggak boleh. Jadi kan ini tidak boleh, ini dilarang dalam hadis. Jadi kalau memang kita masuk masjid ada orang yang lagi berjamaah, kita gabung aja di situ. Kan gitu, itu yang boleh, itu tidak ada masalah. Yang jelas tidak boleh dua imam dalam satu masjid, itu yang ada larangannya. Sholat duha awal jam berapa? Batas akhirnya jam berapa? Kalau awal duha itu disebutkan dalam hadis pada saat unta sudah merasa teriknya matahari. Jadi kita ganti aja unta antum pada saat kita rasa terik matahari sudah panas, ya sudah duha, gitu kan? Jadi kurang lebih begitu, sudah terasa teriknya matahari lah. Sampai batas waktunya itu menjelang waktu zawal atau waktu duhur ya, menjelang waktu duhur. Jika saya akhwat mau sholat di masjid tapi wudhunya dicampur dengan ikhwan, saya takut aurat saya terlihat olehnya sewaktu berwudhu. Apakah saya tetap lanjutkan berwudhu atau saya cari masjid lain yang tempat wudhunya terpisah? Kalau sudah masuk waktu sholat wudhu saja, tapi saya sarankan akhwat seperti ini wudhunya di kamar mandi saja, nggak usah di tempat wudhu. Jadi masuk ke lokasi yang ada WC, kan ada wastafel tuh ya. Itu kan leluasa karena perempuan semua di dalam. Buka jilbabnya, pamit sama yang bersihin kamar mandinya, saya akan wudhu, nanti saya bersihin sebentar. Wudhu aja di situ. Jangan wudhu di tempat luar gitu kan. Itu Allah alam saran saya. Atau kebanyakan kalau akhwat kita pakai jilbab besar, mereka bisa pakai jilbabnya. Karena jilbab besar itu biasanya bisa ditarik ke depan, kemudian tangannya bisa dimasukkan dari bawah gitu kan. Dia bisa berwudu, insya Allah tidak kelihatan. Ini pernah dipraktikkan oleh istri saya, bisa insya Allah. Setelah sholat, kalau masih ada waktu boleh cari masjid lain ya. Khawatir kelihatan bisa cari masjid lain. Tapi kalau waktu sudah masuk, lebih baik mengejar awal waktu dengan sholat di situ. Adakah tanda-tanda jelas kalau ada dosa yang belum terampuni Allah? Kalau yang ulama simpulkan dalam ilmu tazkiyatun nafs, dalam materi mensucikan jiwa teman-teman sekalian adalah tidak khusyuknya seseorang dalam ibadah. Jadi antum masih malas ibadah, tidak khusyuk, tidak pernah bisa menangis ya. Itu semua adalah hal-hal yang masih berarti menandakan masih ada dosa yang mengganjal. Antum perbanyak istighfar ya. Itu Allahu alam yang hampir disepakati ulama. Kalau tanda-tanda lain saya tidak tahu. Ya. Jika kita berwuduk terus kita diajak ngobrol atau menjawab pertanyaan, apakah batal wuduknya? Apakah cukup diam saja? Enggak batal wuduknya kalau ngomong, enggak ada masalah ya. Apakah ada anjuran membaca salawat ba'da sholat atau setelah sholat? Jika ada, apakah ada anjuran berapa kali sehari? Bagaimana dengan salawat yang dibaca oleh Rasulullah SAW sendiri? Kalau setahu saya tidak ada salawat setelah sholat. Tidak ada salawat setelah sholat. Zikir sholat jelas habis sholat. Tidak ada salawatnya. Salawat itu ada dibaca pada saat tahiyat, gitu kan? Salawat ada dibaca pada saat selesai mendengarkan azan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar muadzin, ikutilah apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian bacalah salawat untukku dan mintalah wasilah untukku. Kemudian salawat dibaca setiap kali mau memulai perkara, urusan, doa. Seperti pengajian, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, baca tahmid dan salawat, itu dibaca. Gitu kan? Kemudian salawat juga dibaca pada saat masuk masjid, keluar masjid. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sampai masuk masjid dengan kaki kanan dia baca bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil minasyaitonir rajim. Ada salawat. Keluar juga begitu, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftah li abwaaba fadlik, Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Ada salawat. Membaca salawat juga pada hari Jumat. Itu adalah perintah. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang masa dan berbanyaklah salawat untukku di hari itu. Siapa yang memperbanyak salawat untukku maka dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Juga yang keenam, membaca salawat setiap kali mendengarkan nama Nabi SAW. Nabi SAW dan seterusnya. Tinggal lafadznya. Lafadz yang dinukil kepada kita adalah yang paling afdal salawat Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammadin, tidak ada sayyidina. Lafadznya begitu datangnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga adalah Allahumma salli ala Muhammadin ya wa ala ali Muhammad. Ada juga lafaz yang datang Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Kalau kita buru-buru mau baca salawat, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, itu sudah cukup. Ya juga tadi termasuk ada zikir pagi sore ya. Disunnahkan baca pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk salawat adalah alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam, gitu kan? Atau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua termasuk lafaz-lafaz yang disunnahkan. Pada saat sholat subuh, apakah duduknya iftirash atau duduk tawarruk? Dua-duanya boleh, enggak ada masalah. Ini dua-duanya pendapat yang kuat dan kembali kepada dalil yang sama. Allahu a'lam. Artinya dalilnya
Dua-duanya bisa dijadikan sebagai pegangan. Jadi tidak perlu disalahkan yang mana tawarruk, yang mana iftirash di sini. Dari banyaknya salawat yang diajarkan, manakah salawat yang paling disukai Rasulullah SAW dan sesuai dengan yang disunnahkan beliau? Salawat Ibrahim yang di tahiyat. Bahkan saya sarankan kalau anda mau lebih baik baca itu saja terus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat yang lain Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dua riwayat yang berhubungan dengan dibaca tahiyat dan dikenal dengan salawat Ibrahim. Ini yang paling afdal. Maka saya sarankan kalau ada yang afdal, tinggalkan yang mufaddal. Artinya dahulukan ini. Kecuali memang yang sering dilakukan oleh para sahabat pada saat disebutkan nama Nabi SAW, paling sering mereka ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW juga tidak menegur mereka dengan itu. Tapi kalau mau ditanya mana afdaliyahnya, maka salawat Ibrahim. Ustaz, mohon penjelasan mengenai pengaturan saf salat untuk wanita yang berjamaah di masjid di belakang saf laki-laki berkenaan dengan hadis yang menyebutkan saf paling buruk bagi wanita adalah yang terdepan, yang paling baik adalah paling belakang. Yang terjadi di musola kantor saat salat berjamaah adalah para wanita membuat saf kedua, ketiga, dan seterusnya sebelum saf di depannya terisi penuh, sehingga makmum masbuk justru berada di depan untuk mengisi saf yang kosong. Apakah ini dibolehkan? Jadi begini, saya pernah jelaskan juga dalam bab salat sebenarnya. Kalau ayat ada sebab nuzul, gitu kan? Kalau hadis itu ada sebab wurud, sebab disebutkan hadis. Jadi ada sebabnya waktu hadis ini disebutkan. Ulama hadis merincikan panjang lebar masalah ini. Jadi ternyata waktu dulu para sahabat laki-laki itu menggunakan pakaian izar dan rida seperti baju umroh, itu kain umroh ya, kain di atas, kain di bawah gitu. Dan mereka tidak mengenal pakaian dalam zaman dulu, sehingga pada saat mereka sujud itu kalau di saf terakhir laki-laki, yang waktu itu kebetulan di masjid Nabi selesai saf terakhir laki-laki, saf perempuan langsung, dan tidak ada hijab, belum ada pemisah di antara mereka, gitu kan? Maka bisa saja wanita sahabat yang di saf pertama pada saat laki-laki sujud duluan di saf terakhir terlihatan auratnya. Nah pada saat ini terjadi Nabi SAW sebutkan hadis ini. Nabi SAW sebutkan hadis ini. Maka ulama hadis merincikan begini. Untuk memahami hadis ini, kalau seandainya di musola atau di masjid itu sudah ada pemisah hijab yang membuat perempuan tidak terganggu dengan aurat laki-laki yang berada di saf terakhir, gitu kan? Baik itu besi, tabir, dinding, maka sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti indikasi larangan hadis ini berlaku bagi yang seperti kondisinya masjid Nabi waktu itu, belum ada hijabnya. Kalau hijab sudah ada, berarti hadis ini sudah keluar dari larangan, jadi tidak kena lagi wanita-wanita yang sudah ada hijabnya. Mereka boleh ngisi saf yang pertama, saf yang kedua dan seterusnya, gitu kan? Jadi difahami. Tetap hadis ini berlaku, tapi berlaku pada masjid yang tidak ada hijabnya. Dan yang tidak ada hijabnya, apalagi kalau sampai terjadi tadi misalnya sudah ada hijab, lalu akhirnya karena tidak diisi saf yang pertama dari wanita sehingga akhirnya yang masbuk tidak bisa masuk. Nah, ini kan malah terganggu, gitu kan? Kecuali memang juga kalau Anda bisa melakukan, dibuat misalnya ada jalan khusus untuk orang-orang yang terlambat sehingga mereka bisa ngisi, itu mungkin masih bisa jadi solusi juga, gitu. Bolehkah membaca suratannya hanya satu ayat saja, misal Al-Baqarah 102 dan rakaat kedua Al-Baqarah 255? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ulama menganjurkan termasuk adab membaca Al-Quran adalah membaca sampai selesai. Kalau ayat-ayatnya pendek, ada orang masya Allah, Allahu Akbar, waladhdallin amin, qul Allahu ahad, Allahu Akbar, ruku. Rakaat kedua Allahu samad, ruku lagi. Nah ini tidak masuk dalam adab Al-Quran. Mestinya diselesaikan kalau surah-surah pendek. Lebih utama mana sholat qobliyah atau ba'diyah? Masing-masing sholat tersebut pahalanya apa? Ya masing-masing lah. Qobliyah kan sebelum, ba'diyah sesudah. Jangan dipertemukan mana yang lebih afdal. Dua-duanya dikerjakan, gitu kan? Jadi kalau Anda perlu tanya, kalau saya masuk masjid, lebih afdal tahiyat masjid atau sholat qobliyah? Nah itu baru ketemu. Kalau sholat qobliyah sama ba'diyah gimana caranya cari mana afdal ini? Dua-duanya waktunya berbeda, dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib, gitu kan? Jadi masing-masing punya kelebihan tentunya dengan izin Allah. Ini tergantung daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sudah sering kita sampaikan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Jadi kalau dia sendiri, ba'diyah sendiri, maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Dengan semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Dan itu semua diingatkan oleh Nabi SAW. Dalam keadaan masih punya wudhu, tapi makan dan setelah makan langsung sholat tanpa mengambil wudhu lagi, bagaimana hukumnya? Nggak ada masalah. Makan tidak membatalkan sholat kecuali Anda makan daging unta. Itu memang ada hadisnya sendiri, gitu kan? Waktu Nabi SAW makan dengan beberapa sahabat daging unta, lalu beliau mengatakan, siapa yang telah memakan daging hewan ini, maka sebaiknya dia berwudu, gitu kan? Jadi ulama sepakat mengatakan makan daging unta baru batal wudunya. Kalau enggak ya enggak, gitu kan? Kalau enggak ya enggak. Kalau makan umumnya enggak apa-apa, insya Allah. Gitu. Cuma kalau habis makan memang ulama Syafi'i yang mengatakan lebih baik berkumur-kumur. Ulama Syafi'i, kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah, kecuali dia yakin ada sisa makanan yang dikhawatirkan dia kalau sholat ngunyah lagi. Yang gitu. Loh iya, karena makan dalam sholat kan batalin sholat.
Misal tersisa daging nih, kemudian terlepas dari giginya, baru dikunyah sama dia untuk ditelan, itu kan nggak boleh, kan gitu. Sisa makanan, makanya Syafi'iyah mengatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan kumur-kumur, bersihin selesai, gitu kan. Atau kalau jumhur ulama mengatakan kalau dia yakin tidak ada sisanya, misal dia makan makanan agar misalnya yang halus, gitu kan, atau dia minum minuman memang manis, sudah cair masuk ke dalam tenggorokannya dan ke perutnya, maka tidak ada masalah, gitu kan. Allahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita membatalkan sholat? Karena pernah saya tidak sengaja refleks membatalkan sholat sunnah saya untuk mematikan alarm daripada bunyi alarm itu mengganggu. Jadi kalau sholat sunnah boleh, sholat sunnah boleh. Kita lagi sholat, bunyi alarm kah tidak kah, tiba-tiba mau dibatalin, sama dengan puasa sunnah, boleh saja, nggak dosa, karena sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, al-mar'u maliku li nafilatihi, seseorang itu pemilik ibadah sunnahnya, artinya dia boleh kerjain kapan saja, dia boleh batalin kapan saja, kecuali kalau masuk di waktu yang dilarang, gitu kan. Itu sunnah. Yang kedua, kalau wajib nggak boleh ya. Kalau wajib nggak boleh. Kalau wajib nggak boleh. Jadi kita harus ada udzur syar'i. Keluarin angin misalnya, kita teringat nggak punya wudu, nah itu baru. Tapi sholat sunnah boleh saja. Termasuk boleh kalau kita dipanggil oleh orang tua. Sementara kita sholat sunnah boleh kita batalin. Perempuan lagi puasa sunnah, suaminya ajak berhubungan biologis, itu boleh dibatalin sama dia. Itu kan sunnah, nggak ada masalah. Gitu kan. Kemudian berhubungan dengan masalah alarm, alarm boleh dimatikan. Jadi ulama membahas dalam bab sholat, bolehnya seseorang yang menghilangkan sesuatu yang menyibukkan dia dalam sholat. Lagi bunyi HP-nya dimatikan sama dia, nggak usah batalin sholatnya, ya. Asal jangan jawab telepon lagi sholat, gitu kan. Jadi intinya diambil, dipencet atau dipencet di kantong, itu nggak ada masalah dalam Islam, ya, nggak ada masalah. Bahkan ada sahabat dikatakan dia sakit flu berat, gitu kan, sahabat ini, dan berlendir, dia bingung lagi sholat gimana caranya. Lalu kata Nabi SAW, keluarkanlah ke sisi kirimu dan jangan di depanmu karena ada Allah, dan jangan di kananmu karena ada malaikat. Jadi suruh keluarkan. Jadi boleh, bagi ulama itu dianggap boleh saja dalam bab fikih sholat itu mengambil tisu atau sapu tangan mengeluarkan kotoran hidungnya, yang itu, atau yang mengganggu kalau dia lagi sholat, ya. Ini kalau memang betul-betul flu berat, gitu, ya. Bagaimana cara istiqomah dalam sholat agar anak tidak mencuri sholat? Lakukan dengan tumakninah, dengan ketenangan. Karena syarat diterimanya sholat salah satunya adalah tumakninah. Tumakninah itu tenang sekali, Allahu Akbar, tenang, nikmatin bacaannya, nikmatin gerakannya, atur nafasnya. Kata Nabi SAW, innama ju'ila qurratu aini fis shalah, Allah telah menjadikan ketentraman hatiku di sholat. Coba kalau antum nikmatin 2 rakaat sholat itu enak sekali, asal dinikmatin. Maka itu caranya. Karena kalau orang tidak tumakninah tenang, berarti kalau buru-buru hilang tumakninah, kan gitu. Nah ini yang lawannya, jadi harus kita datangkan, Allahu a'lam, dengan tumakninah tentunya. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu, bukan saya, sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan, gitu kan. Rokok haram, nggak boleh merokok, jangan merokok, sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu, mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu nih merokok membaca atau nggak baca, gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan, nggak boleh, haram, gitu. Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat? Kalau ada imam lain, pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh, asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan. Lah iya, memang dia merokok di luar sholat, dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya, semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan. Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Bagaimana hukum menggerakkan tangan saat duduk iftirash atau tawarruk? Ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya hasan bisa dipakai, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Tetapi saya punya cuplikan di WhatsApp yang dikirim oleh beberapa teman dari Timur Tengah. Salah satu murid Syekh Albani sekarang yang dari Mesir, beliau memberikan gambaran pengalamannya bersama dengan Syekh Albani pada saat ketemu. Jadi beliau sholat kemudian menggerakkan jarinya dengan keras. Lalu kemudian dia mengatakan, ya kalau ada yang butuh cuplikannya saya akan perlihatkan karena sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, sudah ada teks bahasa Indonesia. Maka dia bilang termasuk adabnya Syekh. Walaupun beliau mendoaifkan hadis itu, dia datangi saya dan dia mengatakan, apa landasan kamu melakukan gerakan ini? Orang ini kira dia mau ditegur. Lalu kata dia, hadis Nabi SAW, kata Syekh Albani, kalaupun kau mau mengamalkan itu, maka bukan dengan menggerak-gerakkan, tapi menggetarkannya. Jadi Syekh di sini rahimahullah juga tidak menyalahkan orang yang melakukan itu. Maka saya harapkan teman-teman jangan terlalu suka vonis nih, terbawa dengan arus syaitan. Mungkin antum selamat dari goda syaitan, masalah riba, masalah zina, tapi masuk ke dalam
masalah pribadi muslim ini luar biasa. Sampai kalau ada yang menggerakkan jari seperti sudah berbuat perbuatan ahli neraka. Gitu kan? Kenapa akhi? Matanya sorot, kayaknya sudah tidak bisa berteman, ini kayaknya salah nih. Itu kan khilaf di antara ulama dan hadisnya ada. Gitu kan? Untuk apa diributin masalah ini? Antum harus bedain ya, mana yang kita harus hajar, tidak boleh kita ajak ngomong. Gitu kan? Kalau orang sudah dinasehatin dan dia melakukan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membawa dia pada kekufuran, sembah-sembah kuburan. Nah itu yang tidak boleh untuk berteman lagi, Mang. Sudah dinasihatin tetap tidak mau dengar. Nah itu jangan antum ajak teman. Tapi kalau orang melakukan yang masih perselisih ini bid'ah atau tidak, apalagi di masalah furu'iyah, kunut kalau subuh baca bismillah kerasin atau tidak, untuk apa antum ribut di masalah itu? Orang semuanya punya dalil, gitu kan? Walaupun lemah, ya haknya orang gitu. Jangan kita main vonis di sini akhirnya dianggap salah. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Harus antum bedain ya. Nah ini teman-teman kita di Indonesia karena masih baru berkembang dakwah salafiyah ini, maka akhirnya dikasih begitu, orang salah faham gitu. Orang anggap semuanya nih, pokoknya kalau sudah dianggap ini bid'ah, ada satu syekh yang bilang berarti sudah divonis. Terus sebenarnya tidak. Di Masjid Nabawi antum kalau keliling lagi umroh, dari majelis ke majelis, pendapat ulama bisa berbeda-beda tuh. Saya berapa kali pindah dari sebuah majelis, saya tanya sebuah hukum, saya pindah majelis, saya tanya hukum, berbeda pendapatnya. Masing-masing punya dalil dalam satu Masjid Nabawi. Tapi mereka saling menghormati, dua-duanya dapat izin ngajar gitu kan. Karena ini masih masalah furu'iyah, bukan masalah usul, masih masalah hal yang memang diperselisihkan gitu kan. Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian.